objek impeachmentnya apa? Oke. Apa presiden, apa wakil presiden? Dengan jelas dikatakan mempertahankan Prabowo sebagai presiden, kira-kira ya. Mendukung malah. Mendukung ya. Mengimpeach satu aja sudah tidak mudah. Oke. Apalagi mau dua-duanya itu akan Energi yang lebih besar. dan prosesnya akan sangat panjang. Oke. Lihat dari apa yang Ajuan. beredar itu targetnya wakil presiden, dan saya kira masuk akal juga kalau mereka menarget itu, karena memang diakui atau tidak diakui kan ada beberapa soal loopholes ya, kelemahan masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden Kalau kemarin. kemudian ada yang beranggapan ini yang diserang dua-duanya, ditargetkan adalah presiden dan wakil presiden, kita secara politik melihatnya seperti apa, Mas? Soal pemakzulan ya. Pemakzulan. Pertama soal pemakzulan itu dalam sistem pemerintahan presidensil, demokrasi presidensil seperti kita itu biasa. Kan ketidakpuasan atau masalah yang dilekatkan kepada presiden yang sudah berkuasa atau wakil presiden yang sudah berkuasa, baik itu berasal dari masa lalunya maupun yang terkait Saat dengan menjabat. saat sekarang saat menjabat, itu di mana-mana biasa. Oke. Misalnya Donald Trump kan dikaitkan dengan masa lalunya di tahun 2005 kan ya. Itu biasa. Dan impeachment terhadap impeachment itu sepanjang sejarah yang saya tahu belum pernah menyasar presiden sekaligus wakil presiden. Tidak pernah dua-duanya. Belum pernah. Meskipun menurut undang-undang kita dimungkinkan ya. Iya. Tapi kan biasanya sulit itu. Satu-satu biasanya. Biasanya satu-satu. Memang impeachment terhadap wakil presiden kalau di Amerika itu baru ada dua. Ya, tahun 1832 James Calhoun, kemudian tahun 1973 itu namanya Spiro Agnew. Dua. Kebanyakan impeachment itu terhadap presiden, terhadap wakil presiden. Tapi itu berarti dengan kata lain upaya untuk mengimpeach wakil presiden itu bukan hanya di Amerika, di Paraguay ada, di Ekuador ada gitu. Itu biasa aja. Tinggal masalahnya kan pembuktiannya, itu aja. Ya. Dan kalau misalnya dikatakan ada agenda politik, ya impeachment itu kan peristiwa politik. Ya kan? Usulannya, prosesnya, peristiwanya itu kan agenda politik. Ya tentulah itu politik kan. Jadi tidak salah disebut ada agenda politik. Ya gitu. Jadi karena itu kalau menurut saya kita lihat objek impeachmentnya apa? Apa presiden, apa wakil presiden? Tapi kemudian kalau saya membaca di suratnya dan yang beredar Purnawirawan TNI, para purnawirawan itu kan dengan jelas dikatakan mempertahankan Prabowo sebagai presiden, kira-kira ya. Mendukung ya. Kemudian yang kedua, baru kemudian meminta wakil presiden diimpeach. Jadi kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu jelas tujuannya ke wapresnya. Tidak mungkin akan berentetan begitu, target besarnya adalah presiden. Kalau sekaligus dua, mengimpeach satu aja sudah tidak mudah. Apalagi mau dua-duanya itu akan energi yang lebih besar dan prosesnya akan sangat panjang. Jadi menurut Anda itu tidak mungkin hanya satu saja targetnya ya? Iya, kalau lihat dari yang beredar itu targetnya wakil presiden, dan saya kira masuk akal juga kalau mereka menarget itu, karena memang diakui atau tidak diakui kan ada beberapa soal loopholes ya, kelemahan masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden kemarin. Misalnya MK dengan jelas mengatakan ada problem etika. Ketika itu kan bisa jadi jalan masuk secara politik. Pelanggaran itu kan bahasa hukum, ini bahasa politik. Pelanggaran berarti problem dong. Baik, kami dapat poin Anda. Ya, itu. Jadi artinya tetap ada celah menurut Anda ya seharusnya beredar ya. juga isu dari Bung Refli juga nih, antara lain isu perbuatan tercela. Fufafa. Lalu itu 99,9%. Saya kan cuma menyampaikan fakta-fakta yang sudah muncul ya. Yang ketiga kemudian ada juga kalau dari para purnawirawan kan ada tuduhan atau ada soal bukan etika, soal korupsi yang dilaporkan pelanggaran konstitusi. Yang satu lagi ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Nah, kebetulan semua yang saya sebutkan itu ada di konstitusi semua. Jadi orang itu baik presiden maupun wakil presiden bisa diimpeach karena perbuatan kriminal, termasuk pelanggaran konstitusi, perbuatan tercela atau ketidakmampuan. Dan beberapa wakil presiden di beberapa negara lain itu misalnya di Ekuador atau Paraguay itu sebelum diimpeach sudah di remove
atau dia Oke. mundur karena alasan ketidakmampuan itu, misalnya itu. Jadi akan panjang, energinya juga terbuang banyak begitu ya, menurut Anda ya? Agnew Sapiro yang saya sebutkan tadi, Singkat saja. Spiro Agnew yang saya sebut tadi, wakil presiden Amerika zaman Nixon loh, tahun 73. Ya. Itu sebelum di-impeach-nya diproses, dia mundur duluan. Oke, baik. Lucunya tahun 74 Nixon diancam impeach juga. Sebelum Mundur diproses juga. impeach dia juga Mundur mundur. juga. Oke, Itu contoh. oke. Jadi sebetulnya peristiwa ini peristiwa ketatanegaraan biasa. Tinggal lagi bagaimana kita berargumen bahwa memang itu dimungkinkan secara politik maupun secara hukum. Oke. Karena proses impeachment di Indonesia itu kan melibatkan dua itu sekaligus. Oke. Dia peristiwa politik, tapi harus ada pembuktian hukum. Di MK pula nanti Iya. ya, begitu ya. Oke, oke.